Hidup di zaman sekarang, kamu pasti udah nggak asing lagi sama kata hedon. Mungkin temenmu pernah bilang, ih kok hedon banget sih? Atau, jadi orang jangan hedon-hedon. Ketika mereka melihat kamu membeli barang mahal atau makan enak misalnya, iya kan? Nah, sebenarnya apa sih hedon itu? Kenapa konsep hedon muncul? Tonton terus video ini sampai akhir yuk. Melalui video ini, kamu akan mendapatkan penjelasan terkait apa itu hedonisme, sejarah dan filsuf yang mempopulerkannya, sampai tips dan trik untuk menerapkan hedonisme agar mendatangkan manfaat baik bagi kehidupan. Sebelum kita lanjut, disclaimer dulu ya. Konten yang terdapat pada video ini bertujuan untuk memberikan informasi dan hiburan, tidak untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau nasihat keuangan. Tonton video lengkap sampai habis agar tidak ada informasi yang terlewati. Share juga video ini agar kita bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Kata hedon yang sering kita sebut-sebut ini sebenarnya merujuk pada istilah Yunani, hedonisme. Hedonisme merupakan suatu pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Istilah hedonisme pertama kali dipopulerkan pada tahun 433 sebelum Masehi saat pertanyaan apa yang menjadi hal terbaik bagi manusia muncul dan berkembang di kalangan masyarakat. Seorang filsuf yang mungkin namanya sudah sering banget kita dengar, Socrates, pada saat itu bertanya tentang apa yang sebenarnya menjadi tujuan akhir manusia. Kawan sesama filsufnya, yakni Aristippus dan Krine, menjawab bahwa yang menjadi hal terbaik bagi manusia adalah kesenangan. Aristippus memaparkan bahwa manusia sejak masa kecilnya selalu mencari kesenangan, dan bila tidak mencapainya, manusia tidak akan mencari sesuatu yang lain lagi. Dari sinilah konsep hedonisme kemudian lahir dan berkembang. Gagasan tentang hedonisme kemudian dilanjutkan oleh filsuf Yunani bernama Epikuros. Berbeda dengan filsuf lainnya, definisi hedonisme yang dipaparkan oleh Epikuros jauh lebih general dan pemaknaannya juga jauh lebih luas. Epikuros berpendapat bahwa kebahagiaan dalam hedonisme tidak hanya terbatas pada hal-hal badani saja, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristippus, melainkan juga menyentuh ranah kesenangan rohani, seperti terbebasnya jiwa dari keresahan dan kegelisahan. Konsep hedonisme yang dikemukakan oleh Epikuros inilah yang akan kita bahas secara lebih lanjut dalam video ini. Sebelumnya, mari kembali pada pengertian hedonisme yang kita bahas di awal tadi. Secara tidak sadar, kamu mungkin jadi bertanya-tanya, kalau memang hidup adalah untuk mendapatkan kesenangan terus-menerus, berarti sifat boros dan menghambur-hamburkan uang bisa dibenarkan dong? Eits, jangan mikir kayak gitu dulu ya. Hedonisme mungkin memang kedengaran negatif karena terkesan hanya memikirkan kesenangan. Tapi coba deh dengerin pandangan Epikuros berikut. Menurut Epikuros, sesuatu yang baik adalah ia yang mendatangkan kenikmatan. Sebaliknya, sesuatu yang buruk adalah ia yang tidak mendatangkan kenikmatan. Meskipun demikian, persepsi kenikmatan yang dimaksud bukanlah kenikmatan yang tanpa aturan, melainkan kenikmatan yang dimaknai secara mendalam. Lebih lanjut, Epikuros juga membagi keinginan menjadi 3 macam, yakni keinginan alami yang diperlakukan seperti makan, keinginan alami yang tidak perlu seperti makanan enak, dan keinginan alami yang sia-sia seperti kekayaan dan kemewahan. Jadi kalau berdasarkan pahamnya Epikuros sih, meskipun hedonisme mengedepankan kesenangan, bukan berarti kita lantas jadi harus memenuhi semua hal yang kita inginkan demi kesenangan. Justru, Epikuros mengajarkan bahwa tidak semua keinginan harus kita penuhi. Ada keinginan yang disebut sebagai keinginan alami yang diperlukan. Dan keinginan inilah yang harus kita kedepankan. Sementara keinginan alami yang tidak perlu,
Seperti namanya, ya memang tidak perlu dan sebaiknya kita kesampingkan. Begitu juga dengan keinginan yang sia-sia. Epikuros berpendapat kesederhanaan adalah cara terbaik untuk mencapai kesenangan. Dalam setiap ajarannya, ia sangat mengedepankan kebijaksanaan. Menurut pandangannya, orang yang bijaksana adalah mereka yang dapat mempertimbangkan pilihan nikmat atau rasa sakit. Dengan kata lain, orang bijaksana bukanlah orang yang memperbanyak kebutuhan, tetapi mereka yang membatasi kebutuhan agar mencapai kepuasan. Jadi, kalau kayak gitu, paham hedonisme sebenarnya malah bagus dong. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Hedonisme Epikuros merupakan salah satu konsep baik yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita mampu memaknai dan menerapkan dengan maksimal, bukan tidak mungkin konsep ini dapat mendatangkan manfaat dan mengubah hidup kita menjadi jauh lebih bermakna. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menerapkan pandangan hedonisme ala Epikuros? Mari kita bahas bareng-bareng. Pertama-tama, garis bawahi dulu kata kuncinya. Sederhana, konsep hedonisme ala Epikuros kan? Mengedepankan kesederhanaan tuh. Ia juga mengajarkan agar kita lebih mementingkan hal-hal yang kita butuhkan terlebih dahulu dibandingkan hal-hal yang hanya kita inginkan. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana. Misalnya, saat bekerja, kita ngantuk banget. Jauh di lubuk hati, kita pengen banget beli kopi kekinian. Tapi karena harganya mahal, kita bisa memilih kopi lain yang fungsinya sama, bikin fresh dan kantuk hilang. Tapi relatif lebih murah. Secara nggak sadar, keputusan semacam itu menunjukkan kalau kita sudah menerapkan konsep hedonisme Epikuros dikit-dikit. Atau hal lain yang lebih serius deh. Kita punya bisnis restoran misalnya, tapi modal kita terbatas. Kita punya dua pilihan, antara menambah varian alat makan atau membeli dekorasi mewah untuk hiasan. Kira-kira di antara dua pilihan tersebut mana yang lebih diperlukan? Yap, variasi alat makan. Gak mungkin lah bisnis restoran tapi alat makan sekedarnya. Meskipun dekorasi penting buat menarik perhatian, tetapi keharusan untuk memenuhi kebutuhan pokok harus tetap diutamakan. Jadi sebagai pemilik bisnis, kita harus pintar-pintar mengatur prioritas. Lagian dekorasi kan gak harus mewah, yang penting bisa menarik perhatian konsumen dan relevan dengan konsep yang diusung restoran. Ajaran tentang mendahulukan yang perlu dan mengesampingkan yang tidak perlu inilah yang juga diajarkan oleh Epikuros melalui konsep hedonismenya. Begitu juga dengan hal-hal lain, misalnya kita mau beli pakaian, pilihlah pakaian yang lebih kita butuhkan dibandingkan pakaian yang hanya kita inginkan. Kalau di musim hujan, kita tentu lebih membutuhkan pakaian hangat dibanding pakaian pendek yang hanya mengikuti tren kan? Jadi belilah sesuatu kebutuhan. Begitu juga dengan makan. Makanan yang bergizi jauh lebih dibutuhkan oleh tubuh dibanding makanan mahal yang hanya mengedepankan gengsi, tetapi kandungan gizinya justru tidak baik. Inti dari penerapan konsep hedonisme Epikuros adalah belajar menyusun prioritas, memisahkan hal yang kita perlukan dan tidak kita perlukan, lalu hidup sesederhana mungkin. Lah, terus kalau serba ngerem kayak gitu, gimana mau ngerasa seneng? Bukannya hedonisme itu tentang rasa senang ya? Nah, justru itu, suatu hal yang diperlukan kita garis bawahi. Rasa senang muncul bukan saat kita mampu mendapatkan segalanya. Rasa senang hadir saat kita mampu merasa cukup. Merasa cukup dengan kesederhanaan. Merasa cukup dengan segala sesuatu yang tidak berlebihan. Merasa cukup dengan hal-hal yang diperlukan saja. Akan mengantarkan kita pada rasa syukur yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan. Jadi sebetulnya sederhana ya? Benar, sederhana banget. Dan konsep hedonisme ala Epikuros itu nggak muluk-muluk kok. Kita bisa menerapkan secara perlahan namun pasti. Mulai dari hal-hal kecil tapi konsisten. Pasti hasilnya bakal kerasa. Nah, itu tadi sekilas penjelasan terkait hedonisme, sejarah, filsuf, dan cara menerapkannya agar mampu mendatangkan dampak positif dalam hidup. Sejauh ini, kamu sudah menangkap maknanya kan? Ingat kata kuncinya, sederhana dan seperlunya. Lalu konsisten, dijamin hidupmu akan jauh lebih tenang. Gimana nih? Udah siap jadi hedonis kaum Epikurean belum?
komen di bawah ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya yang mungkin akan membantu kita menjawab salah satu pertanyaan penting dalam hidup. Kapan kaya?